Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, ini masih Aerox ya. Yang kemarin error di bagian rotak. Dan ini bagian depannya sudah dibongkar seperti ini. Karena untuk menemukan sebuah kasus di mana kabel massa dari ECU itu tidak nyambung ya, alias putus di tengah. Kemarin itu ini ya, saya masih jumper seperti sebelumnya. Dan di sini terjadi 3 kasus ya. Pertama, kata yang punya motornya ini langsam ya. Dan ternyata setelah dites memang langsamnya tidak mau langsam ya, atau stasioner ya, alias kacau. Nah ini masih saya tes, masih pakai jarum pentul, belum disambung ya kabelnya. Yang kedua nih di bagian CVT. Nah yang langsam tuh di bagian sini ya, bagian throttle body. Terus yang ketiga maksud saya di bagian CVT, katanya ada oli ya, netes dari bawah di blok CVT. Kita buka saja, tapi sebelumnya saya mau tes dulu ya langsamnya, biar teman-teman tahu ya ini tidak mau langsam atau stasioner. Karena sudah saya tes dan ternyata benar ya, kata yang punyanya itu tidak mau langsam atau stasioner, dan benar sekali tidak mau langsam. Dan dia mengutak-atik entah apanya ya di utak-atiknya, tapi hasilnya tetap saja tidak mau langsam. Yang seterusnya ini bagian CVT, ada yang bocor oli. Oke. Itu oli bocor di bagian CVT nih, di sini. Bisa jadi dari seal puli, nah yang ada di belakang sini. Terus bisa jadi dari seal krek as. Kalau dari seal krek as itu oli yang bocor itu oli mesin. Kalau yang bocornya di bagian puli, yang bocornya itu adalah di bagian oli gardan ya, yang bocornya oli gardan yang keluarnya. Dan untuk membuka motor seperti ini, Aerox, Nmax ya, terus apalagi yang gembot ya seperti ini di bagian sampingnya nih, di bagian CVT-nya harus buka dulu baut ini. Ini baut box filter ya. Ini di bautnya tuh ke blok CVT atau blok bak CVT ini, depan belakang ya, ada 2, 1, 2. Yang kedua ini harus buka dulu nih baut penutup blok CVT-nya. Kita coba dulu tes ya langsamnya, biar teman-teman tahu kalau saya udah tahu ya, dan ini tidak mau langsam. Kalau bocor saya belum tahu ya, karena belum dibuka apakah benar atau tidak gitu. Ini kata baru kata si punya motor ini. Oke, saya mau hidupkan dulu motornya. Nah, suara dari tangkinya ada ya. Kalau sekarang, kalau kemarin nggak ada. Nah, coba kita starter. Seperti itu kasus yang kedua. Dan saya sekarang mau melihat pada kasus bagian ini saja dulu, bagian ini ya, bagian CVT. Karena saya juga sekarang mau berangkat dulu kerja ke bengkel, jadi saya bongkar dulu, saya belanja seal kalau bener ini sealnya yang bocor. Terus beli juga template-nya ya, karena saya masih bekerja di tempat orang kalau siang tuh ya, sama di bengkel juga. Kalau malam ya ini di rumah ya. Kita buktikan saja bener nggak ada yang bocornya di mana. Oke, karena
ini juga nanti dibuka ya, throttle bodinya kita buka dulu dari sini saja. Ini pakai kunci L3 ya, yang pendek nih seperti ini. Buka baut selang hawa, kalau ini namanya selang hawa. Masih pada kencang-kencang. Sebenarnya yang kan jatuh, yang panjang juga bisa ya. Jadi tidak usah buka jok lah, dan ini tidak perlu dibuka sepenuhnya, tapi cukup dilonggarin saja. Bagaimana supaya caranya ini bisa ketarik keluar si box filternya. Oke, sudah longgar. Lalu di sini ada selang hawa, selang dari ini ya, dari head. Kita buka juga. Dan sekarang buka baut box filternya. Nah, yang dibutuhkan adalah kunci 24 sok, 17, 8 sok, 10 sok. Ya, seperti itu yang dibutuhkan untuk buka box filter. Kemudian obeng yang besar ya, atau pakai obeng mata ketok ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi segitu cukup ya. Oke, perhatikan baik-baik, dan di sini kita buka dulu baut box filter. Satu, oke. Itu tadi pakai buka ini ya, baut box filter itu pakai kunci 10 sok, 10 T juga bisa ya. Lalu kita pakai kunci 8 ya, 8 sok. Nah, disambung dengan mata ketok yang besar, dan bisa juga pakai obeng yang besar ya. Kita buka dulu ini baut penutup box filternya. Kenapa harus dibuka dulu? Karena motor gembot seperti ini, seperti series Yamaha Aerox dan NMAX itu tidak bisa buka box filter, blok CVT ya, atau bak CVT tanpa buka baut ini. Nah, kita tarik dulu ini keluar. Tuh, ada apa aja itu ya bautnya. Lalu sekarang kita keluarkan dulu ini, biar tidak mengganggu aktivitas saat memasang atau membuka pun ya. Kalau biasanya saya diikat ya. Kalau servis biasa hanya servis CVT saja. Nah, tapi di sini masih ada yang harus dibuka. Nah, ini selang ya, selang dari box filter ke ini dia ya, ke gardan. Kalau biasanya servis CVT saja saya buka dari sana, dan bautnya ini yang dua ini, lalu digantung seperti ini pakai tali ke atas. Tapi sekarang saya memperbaiki dua kasus ya. Setelah rotak, kita keluarkan dulu box filternya. Nah, kita tarik saja. Nah, seperti ini. Oke, sudah lepas. Dan setelah itu baru kita eksekusi baut blok CVT menggunakan kunci 8 sok. Mungkin kalian ada yang tanya, saya tidak punya 8 sok, bisa pakai 8T ya.
Oke, sudah terbuka. Kita cek dulu ya, apakah benar ada bocor atau tidak. Selanjutnya buka mur kipas dari rumah roller ya, pakai kunci 17 sok ya, 17 ring. Ada sepertinya bisa ya. Perhatikan di sini ada mur 17, ada ring ya 2. Coba kita buka. Pokoknya jangan sampai hilang ya salah satu spare partnya di sini, salah satu partnya. Nah, ini mur. Terus ringnya ada 2. Nih, ringnya tebal 1. Yang ini 1, ini ada tanda kode 0 ya biasanya. Cembung, ring cembung ya. Lalu kipas ya, perhatikan baik-baik supaya nanti tidak lupa ya saat memasang. Lalu kita keluarkan rumah roller. Nah, di sini ada ring juga ya di bagian dalam sana. Tuh. Nah, di sini ring. Nah, yang kita ganti adalah bagian ini, sudah dibersihkan sepertinya sama yang punyanya. Rajin ya. Nah, kita ganti nanti seal ini, seal asnya ya. Lalu untuk buka mur ini ya, saya gunakan kunci 24 sok nih, seperti ini. Oke, nah caranya kalau dulu tuh bisa pakai jangka ya seperti ini, ditahan ke bawah. Yang seterusnya dulu tuh pakai ada seperti ini, karet dijepit ya, sama ke bawah. Terus bisa dipegang seperti ini. Terus bisa sambil di rem belakang. Nah, rem belakang. Terus bisa juga sambil pegang ban ya. Ban ini dipegang ya. Bisa. Bebas ya. Kalau saya lebih sukanya tuh di rem ya, rem belakang. Nah, itu. Oke, perhatikan di sini cuma ada mur 24, mangkok otomatis. Kita cek nanti ke apa pemasangan ininya ya, pemasangan penbelnya, karena dia yang pasang sendiri, yang punyanya bongkar pasang ya. Dan di sini set puli ya, set puli AB per kapas otomatis, per puli ya, per kapas otomatis juga ada karena di dalam. Terus kampas, dan ini umurnya. Oke, itu saja mungkin ya. Jadi yang perlu diganti itu adalah bagian ini seal kerkas. Kita buka dulu lah ya, seal kerkasnya. Nih, congkel saja. Nah, gampang ya. Nah, ini yang jadi masalah pada nih ya, pada bagian CVT yang sering terjadi baik Honda maupun Yamaha ya. Ini yang sering terjadi. Jadi ini yang harus kita ganti. Oke, kita bersihkan dulu karena ini masih agak kotor ya, meskipun sudah dibersihkan tadi cuci sama yang punyanya, tapi masih kotor lah. Kalau menurut saya kurang rapih ya, kurang bersih. Yang jelas kita harus ganti dulu seal ini ya. Oke, sekarang saya mau berangkat dulu bekerja ya, ke tempat kerja. Ini praktek di rumah, dan ini adalah kiriman motor yang error kedua. Ternyata di motor ini ada 3 kasus. Pertama, yang paling fatal itu pulpen tidak bisa menyemburkan bensin alias modar ya, alias mogok. Yang kedua, tidak mau langsam. Yang ketiga, ini seal. Oke, kita selesaikan satu persatu dan akan dibagi menjadi beberapa video. Nanti sore kita bikin lagi videonya setelah pulang saya kerja dan sudah belanja seal kerkas ini.
Oke, kawan-kawan, kita lanjut ya. Kalau video sebelumnya tuh bongkarnya pagi-pagi sebelum berangkat kerja ke bengkel, dan sekarang sudah malam pulang kerja dari bengkel. Oke, dan di sini saya sudah siapkan ini ya, seal truk as karena bocor ya, alias dari sono tuh ya penyakitnya. Nah ini ya, kenapa bocor? Pertama itu pemakaian, kalau tidak dipakai mau tidak bocor. Yang kedua ini karena mesin ya panas dingin, panas dingin, ininya jadi keras nih ya, bagian lingkaran dalamnya. Yang ketiga karena terjadinya putaran di sini. Yang terjadinya putaran, krik asnya itu muter, ini diam, nah terjadilah aus itu ya. Oke, kita pasang pokoknya malahnya. Untuk seal krik asnya gampang lah masang gini mah, tuhnya udah masuk, jadi tidak perlu main getok-getok kekerasan ya, tinggal tekan saja pakai telunjuk nih, jangan pakai ujung pakai jempol kaki ya, jempol tangan ya. Mantap lah pokoknya, tinggal pasang sekarang mah semuanya. Lanjut ke pemasangan roller ya. Nah di sini ada, kalau Yamaha tuh hampir sama ya, teflonnya nih ya, menutupi yang besinya ini. Usahakan ini pasang rollernya yang teflonnya tuh agak menutup ke dalam ya, karena hampir sama tuh ya, hampir-hampir ya. Oke, nah ini yang ada teflonnya ini yang agak tebal nih, beda dengan ini ya. Nih agak ke dalam, teflonnya agak menutup besi. Oke, saya simpan di sebelah sini, yang di sini ya. Nah yang ini yang agak ke dalam nih teflonnya di sini. Terus di bagian sini juga, di sini seperti ini sama ya, ini dan ini posisinya sama seperti ini. Kenapa? Alasannya gini, karena saat roller mesin dihidupkan dan dipakai jalan itu ya, putaran gini ya, nah otomatis ini muternya ke depan ke sini ya. Oke, nah ke sini ke depan ya. Nah maka si roller ini akan mentoknya ke dinding sebelah sini, yang di sini ya. Yang di sini juga sama, mentoknya ke dinding ini, bukan ke sini, bukan ke arah ini nih. Nah kenapa, apa hubungannya gitu kan? Roller yang teflonnya agak ke dalam, kalau Honda tuh kelihatan banget ya, kalau Yamaha tuh beda-beda tipis, agar supaya si dinding ini tidak cepat rusak ya. Nih ini sama, ini posisinya sama ya seperti ini. Nah ini teflonnya agak ke dalam sedikit. Oke, nah kita cari lagi. Nah ini juga ya sama ya, teflonnya yang agak ke dalam sedikit, posisinya harus sama. Nah ini agak ke dalam ya. Oke, nah ini agak ke dalam. Oke, dua lagi ya, ini agak ke dalam. Oke, dan tinggal tutup ya. Pastikan slidernya ya, ini slider fish harus terpasang juga. Mumpung ini santai ya, kalau di rumah nggak neranginnya. Nah di sini ini perlu pelumas, jangan banyak-banyak ya. Kenapa diperlukan pelumas? Karena di sini juga terjadinya gesekan. Nih gesekan ya, antara bos dengan rumah rollernya. Saya pakai stemplet khusus untuk CVT nih ya, jangan pakai leho ya, apalagi ciduhnya. Nah sedikit saja tuh ya, ini sedikit ya, jangan banyak-banyak, karena kalau terlalu banyak itu bakal mengserat kemana karepnya. Nah pada bagian ini, pada bagian bos juga sama. Oke, pada bagian bos di sini ya, nih ini pun tidak diam nih bos, ini pasti berputar ya, ini berputar. Nah supaya
tripodnya gak mau diem, tripodnya butut. Sampai di mana tadi ya, supaya tidak terjadi keausan antara dikarenakan gesekan bos dengan ini, atau tidak terjadinya karat di sini ya. Nah, saya pakai stemplet di bagian dalam bos ini. Pertanyaannya mungkin, adakah Yamaha yang susah dibuka penutup rumah rollernya? Ada ya, pernah saya ngalamin. Kenapa? Karena dibiarkan tidak diberi stemplet di bagian bos ini ya. Dibiarkan saja dan akhirnya terjadi karat seperti itu. Oke, lanjut. Ini yang ada stempletnya tuh agak banyak ya, nggak apa-apa. Kita tambah lagi sedikit aja nih. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana pasangnya ke rumah roller. Nah, ini yang ada stempletnya tuh ya, kelihatan ya. Kita masukkan terlebih dahulu ke dalam rumah roller. Nah, kelihatan? Oke, nah seperti ini. Nah, beda tadi ya suaranya. Kalau sudah diberi stemplet tuh agak adem. Kalau tadi agak ada switch gitu. Oke, kita masukkan sekarang. Nah, maka si stemplet yang tadi itu kan nyebar ke sini dari ujung sana dalamnya sampai ke ujung sini, ke ujung bos ini. Nah, makanya ini di sini numpuk nih stempletnya. Bersihkan saja ya. Sebelum dipasang kipasnya, kita bersihkan ini bagian yang ada stempletnya barusan. Oke, setelah itu kita pasang penbel. Nah, untuk Yamaha jangan kebalik juga pasang penbel ya. Ini ada tanda panahnya nih. Ada tanda panah ya. Harus menghadap ke depan. Nah, gini posisinya. Oke, seperti itu. Langsung pasang kipas. Oh iya, lupa ya, satu lagi. Oh, dibuka lagi. Nah, pastikan di bagian dalam sini ya. Nih. Ringnya sudah dipasang. Nih. Harus ya. Nah, saya lupa tadi ya menjelaskannya. Oke, kita lap lagi karena stempletnya barusan keluar. Pastikan dipasang ya bagian dalamnya. Saya lupa menjelaskan tadi. Lanjut ke bagian ini. Ini ringnya ada dua nih. Ini ring tebal. Nah, ini ada kodenya 0 di sini. Nah, yang ada kodenya 0 itu disimpan di paling luar. Jadi cembung ini ring itu ya. Nah, kode 0-nya di sini nih. Nih. Mana barusan tuh. Nah, ada kode 0-nya. Seperti luar seperti ini. Lanjut pasang puli ya. Nah, di sini juga diberi stemplet ya. Karena kalau tidak diberi stemplet ini juga terjadinya gesekan antara lahar bambu dengan as pulinya ya, seperti itu. Oke. Untuk memasangnya mungkin udah pada tahu ya. Tarik dulu keluar seperti ini. Dan ini dibuka di bagian sini, sebelah sini. Buka. Oke. Tarik ya. Nah, gitu. Gampang lah ya kalau masalah itu mah. Dan ini PR-nya masih ada ya, nanti di video berikutnya tuh saya perbaiki langsam yang error. Nah, untuk mengencangkan muru ini tentunya harus ada tahanan ya, supaya tidak berputar saat karena itu kalau ini tadi ditahan pada bagian ini ya, maka tidak akan bisa kenceng ya baut ini murnya. Caranya kalau dulu ada yang pakai jangka seperti ini, tek, nah gitu kan, tek di sini dan ke bawah sana ya. Nah, gini kalau dulu contohnya. Nah, di sini satu ya gitu. Terus ada juga yang pakai karet itu kalau dulu ya. Ada ya, terserah kalian mau cara yang lama atau cara terbaru, bebas ya. Yang penting mah ininya jangan sampai lepas saat jalan, pokoknya mah bebas. Yang penting pageh lahnya. Kalau sekarang mah, nah kalau saya sih dengan cara direm begini, atau cara pegang bannya atau cara pegang ininya. Pegang ban bisa, pegang ini juga bisa ya. Kalau saya enaknya pakai rem dan saya pakai impact ya.
Nah, pakai impact juga, hati-hati kalau belum benar-benar pro ya mengencangkan baut ini, emur ini bisa selek asnya, bautnya, emurnya ya. Karena banyak yang praktek sendiri dan hasil akhirnya tuh selek ya. Entah ngencenginnya pakai apa ya, pakai gigi mungkin, pakai apa saya juga nggak tahu lah, pokoknya mah selek kayaknya tah. Nah, yang sering terjadi kasus selek tuh justru ini ya, sering saya menemukannya. Mur ini selek, bahkan ya ini dibubut dan disenai lagi, jadi bautnya tuh emurnya tuh pakai emur 14 ya kalau nggak salah, pernah saya nemukan, sering ya, karena ini selek. Lanjut, ini kita pasang bosnya. Nah, di sini bos ya. Nah, bos besar pokoknya mah, bos badag lah ya. Nah, kenapa saya pasang bos dulu di situ? Karena ini, nah supaya packingnya ke sini nih ya. Terus bagian belakangnya nggak ada bosnya, tenang, tenang mas bro. Nah ini untuk nyangkutnya tuh begitu, susah-susah amat hidupnya, jangan dibuat sulit lah pokoknya mah. Nah, di bagian itu nyangkut ya, yang barusan packingnya. Nah, di sini juga diberi template nih, jangan dibiarkan mentang-mentang ini bearing bisa berputar gitu, bisa mengikuti putaran, tidak diberi template, ternyata itu itu apa ya, berputar dengan seiring dengan as pulinya. Oke, apa nama gitu lah ya. So, mudah-mudahan mudah-mudahan ada manfaatnya buat semuanya ya. Pokoknya mah insya Allah paham ya. Nah, kencengin baut ini juga ya, hati-hati kalau pakai impact, slow saja ya. Kalau pakai impact tuh harus tidak feeling ya, feelingnya harus kuat. Kenapa? Karena di impact itu tidak ada aturan, oh tekanannya segini, tekanannya segini, nggak ada ya. Selama tombol onnya di pencet terus ya, tetap hajar terus sampai ke remuknya, sampai ke hancur gitu. Nah, perhatikan ya kalau saya nih, udah segitu aja. Nah itu, kalau di bengkel mungkin terlalu berisik ya, jadi cara ngencenginnya ya kedengaran ya. Kalau pakai impact tuh jangan langsung set, langsung bro gitunya. Nah, pelan dulu ya, meskipun pro, bener-bener pro ya pakai impact, kalau antara baut dengan lubangnya tidak lurus hancur tuh ya. Kenapa di pelan-pelan dulu? Nah, pakai feelingnya di situ, apakah ini sudah lurus belum gitu kan, si baut dengan lubangnya gitu. Oh, gitulah pokoknya namanya. Maafnya bukan pamer ilmu, tapi setidaknya mungkin ada saya berbagilah dengan kalian supaya kalian tuh ada gambaran ya tentang servis ini. Dan ini sudah beres CVT. Kita lanjut ke bagian sono nih ya. Oke, pilih berikutnya. Tapi oke, saya kasih tahu garis besarnya. Katanya ini tidak langsam ya. Nah, katanya ada yang baut kecil itu digeser-geser ya, ada settingannya untuk langsam. Perlu kalian tahu, di sini tidak ada setelan langsam, nggak ada setelan langsam di sini ya. Itu yang punyanya yang bilang saya setelkan langsamnya, karena tidak langsam. Di sini tidak ada setelan langsam. Aduh, saya mau debat, nggak bener lah, ngapain debat-debat, ya udah iyahin aja, yang penting mah happy ya buat dia. Meskipun dia tahu nanti nonton video ini, lah gitulah pokoknya namanya, mengalah mungkin saya mah gitu kan, daripada debat nggak ada isinya ya, ngapain juga lah
nama. Di sini nggak ada setelan langsam bro. Ingat itu. Aerox, terus Lexi, terus Nmax. Di sini nggak ada setelan langsamnya. Oke. Kalau ada yang ngomong ada setelan langsamnya ya iya-iyahin aja daripada berantem lah, daripada bonyok ya. Jangan lupa subscribe like-nya di channel YouTube saya dan let's go.